Mulai dari saat awal pemilu ini, saya sangat menyesalkan sebagai seorang pemerhati teknologi telah banyak digunakan teknologi, ini yang paling penting, untuk berbuat curang bahkan jahat pada pemilu kali ini. Dan di kesempatan ini dengan segala hormat saya mengajak pada salah satu kampus ternama di Bandung untuk buka suara. Karena di balik Sirekap sebenarnya ada kampus di Bandung itu yang menemukan itu Sirekap itu atau membuat itu 4 tahun yang lalu pada tahun 2020 ketika digunakan di pilkada. Salah satu tokoh penemunya sekarang menjadi wakil rektor di situ. Ayo bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Eris Arif dari Forum News Network. Pengamat dan juga praktisi telematika Dr. Roy Suryo mendesak Wakil Rektor ITB Dr. Gusti Ayu Putri Saptawati untuk bicara tentang penggunaan Sirekap sebagai instrumen untuk melakukan kecurangan pada Pilpres 2024. Gusti Ayu Putri Saptawati ini yang saat ini menjadi Wakil Rektor ITB dengan masa jabatan tahun 2000 sampai 2025 nanti itu adalah figur yang mengepalai pengembangan Sirekap di ITB pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 kemudian KPU kemudian membuat kerjasama Sirekap untuk digunakan pada Pilpres 2024. Kalau saya baca ini biayanya sebesar 3,5 miliar. Saya kira ini angkanya nggak terlalu fantastis sih ya sebenarnya kalau 3,5 miliar dari proyek seluruh penyelenggaraan pemilu yang mencapai 71 triliun seingat saya ya. Jadi ini salah satu proyek yang kecil tetapi dampaknya sangat besar karena pada Pilpres 2024 ini ya Sirekap ini dituding sebagai salah satu yang menjadi gara-gara kecurangan itu terbongkar begitu ya. Dan inilah yang kemudian dinyatakan oleh Roy Suryo, mestinya ini Wakil Rektor ITB itu tidak tinggal diam melihat kecurangan itu. Roy Suryo menyampaikan desakan itu ketika berbicara dalam forum yang dihadiri lebih dari 100 orang tokoh nasional yang mendesak agar pemilu 2024 itu berlangsung secara bersih. Pada siang hari ini karena waktunya sangat singkat, tetapi saya ingin memastikan bahwa yang pertama, saya bukan lagi politisi karena masih banyak orang yang salah mengira saya masih bagian dari salah satu partai. Tidak ya, 3 tahun saya sudah pamit baik-baik dari partai dan alhamdulillah menyelesaikan studi dan di sini ada guru saya, Prof. Hafid Abbas ini penguji saya. Jadi yang intinya begini, mulai dari saat awal pemilu ini, saya sangat menyesalkan sebagai seorang pemerhati teknologi telah banyak digunakan teknologi, ini yang paling penting, untuk berbuat curang bahkan jahat pada pemilu kali ini. Salah satunya adalah teknologi yang mungkin tidak kelihatan pada teman-teman semua, tapi saya pakai juga yang waktu itu dipakai pada saat debat. Nah ini saya pakai ini. Jadi ketika waktu itu saya menyebut ada salah satu cawapres yang menggunakan alat bantu, ya kita harus mulai dari situ karena itu sudah dimulai teknologi digunakan untuk berbuat curang. Ironisnya, semakin jahatnya, fakta yang saya sampaikan pada saat itu, yaitu saya menunjukkan ada digunakan alat bantu, telah berbuat laporan ke kepolisian. Jadi saya pun dalam posisi sekarang dilaporkan. Tapi nggak apa-apa, itu tetap saya hadapi karena itu bagian dari perjuangan. Nah, itu fakta. Karena itu fakta. Dan itu dipakai pada 2 kali penampilannya. Yang satu ketika waktu itu masih dipakai di atas, dan yang kedua ketika tidak kelihatan. Seolah-olah tidak kelihatan karena disembunyikan di dalam kerah bajunya, kerah jaketnya. Alatnya ini wireless, jadi nggak kelihatan kalau dipakai, dia tidak akan kelihatan.
dimasukkan dalam kerah bajunya. Ya, ini karena ini kerah baju kelihatan. Tapi kalau dia jaketnya dibikin berdiri, maka itu tidak kelihatan. Yang kedua adalah sekarang sudah mulai perhitungan suara. Dan salah satu teknologi yang dipakai adalah teknologi yang namanya OMR, Optical Mark Reader, atau OCR, Optical Character Recognizer. Seolah-olah teman-teman media juga dibuat takjub dengan teknologi. Itu teknologi kuno. Sudah diciptakan sejak 110 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu ada fisikawan Jerman, Emanuel, yang menemukan itu, dan itu di kampus-kampus, saya kira banyak petinggi kampus di sini, mantan itu sudah pakai, itu sudah lama, lebih dari 10-20 tahun yang lalu. Tapi kenapa sangat konyol ketika dipakai sekarang? Kalau tidak ada unsur tertentu yang di dalamnya. Artinya apa? Teknologi yang dipakai OMR atau OCR itu biasa, itu dipakai untuk memindai. Dan ini sebenarnya simple kalau terjadi kesalahan. Kalau ada 1 dibaca 4, dibaca 7, itu normal. Tapi di sini terjadi sebuah automatic algorithm. Algoritma otomatis yang bisa membuat atau menambah. 48 jadi 748, 51 dari 951. Padahal sederhana. Prof Din misalnya dan bapak-bapak ibu lain. Satu TPS itu sebenarnya maksimal 300. Kalau dikasih alat automatic cutter lebih dari 300 selesai sebenarnya, itu tidak dipakai. Dan di kesempatan ini dengan segala hormat saya mengajak pada salah satu kampus ternama di Bandung untuk buka suara. Karena di balik Sirekap sebenarnya ada kampus di Bandung itu yang menemukan itu Sirekap itu atau membuat itu 4 tahun yang lalu pada tahun 2020 ketika digunakan di pilkada. Salah satu tokoh penemunya sekarang menjadi wakil rektor di situ. Ayo bicara. Para peneliti, para kampus jangan diam saja. Jangan mau kampus atau institusi itu diduduk di balik ini, karena sistem yang sedang terjadi desainnya yang salah dan bukan dari kampus itu. Tapi saya merasa terhili, ini yang terakhir, 2 institusi yang sekarang ada yaitu Bawaslu dan KPU ini seolah-olah menutup mata atau menjadi pelindung dari kecurangan ini. Bahkan Bawaslu mengatakan trial and error ini biasa. Masya Allah, pemilu yang menggunakan teknologi dan 247 rakyat kita terganggu dalamnya masih dimungkinkan trial and error. Ini, nah betul Pak, saya tidak sampai hati menggunakan kata sinting tadi ya. Tapi itu betul. Jadi itu keterlaluan. Tidak boleh, apalagi itu menggunakan APBN, menggunakan uang rakyat, uang kita yang dipakai di situ. At last dan not least, saya menolak keras statement salah satu komisioner KPU pada konferensi pers kemarin, Prof Din, yang mengatakan semua data ada di dalam negeri. Tidak. Sistem IT KPU sekarang didaftarkan pada alibaba.com. Buktinya ada. IP yang ada itu terletak di Singapura. Beberapa kawan lain menyatakan ada juga di China, ada juga Perancis. Datanya itu ada di cloud. Teman-teman semua kalau naruh data di cloud, berani sumpah kalau data di cloud itu ada di Indonesia. Tidak, data di cloud itu tidak di Indonesia. Dan itu melanggar Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Saya kebetulan ikut membuat Undang PDP itu. Semua objek vital data harus ada di Indonesia. Dan kalau KPU tidak mau diaudit, dia melanggar Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi, himbauan saya terakhir, saya ajak para akademisi, kalau di situ apa ya, untuk bangkit dan bersuara. Kita dorong gerakan moral 100 tokoh ini untuk menyelamatkan bangsa ini. Sekian, terima kasih. Saya kira desakan Roy Suryo ini penting untuk didengar dan ditindaklanjuti oleh Putri Ayu, Gusti Putri Ayu, dan Sivitas Akademika. Karena ini ya, kasus Sirekap ini bukan hanya menyangkut nama baik dan kredibilitas dari ITB sebagai institusi yang sangat terhormat di Indonesia, tetapi juga yang paling penting itu adalah pada kredibilitas pelaksanaan Pilpres atau pemilihan pemilu pada tahun 2024. Kita tahu bahwa salah satu yang
sangat disoroti itu adalah bagaimana Sirekap itu menampilkan data-data yang sangat tidak masuk akal dan sangat terlihat itu menguntungkan paslon 02. Beberapa waktu yang lalu kita misalnya mendengar bagaimana suara paslon 02 ini Prabowo Gibran itu digelembungkan di berbagai daerah. Tetapi seperti kita tahu juga cara kerjanya ini konyol karena bagaimanapun juga TPS itu kan didesain tidak lebih dari 300 suara dan dengan cadangan 2% suara ya sekitar 306 atau 309 suara. Tetapi ada di satu daerah misalnya satu TPS maksud saya perolehan pasangan suara Prabowo Gibran itu mencapai 561.000 suara. Dan kalau sistem semacam ini tidak bisa mendeteksi dan kemudian otomatis mengkoreksinya, orang kan jadi bertanya-tanya bagaimana sebenarnya pekerjaan dari para ahli di ITB itu. Itu yang saya kira yang dipersoalkan oleh Roy Suryo. Tapi ada satu yang lebih serius sebagai kalangan akademisi, saya kira sudah kewajiban dari ITB itu apakah mereka menjadi pengembang atau bukan pengembang dari Sirekap ketika melihat bahwa kecurangan semacam itu terjadi tidak boleh tinggal diam. Nah ini apalagi ini adalah mereka yang mengembangkannya dan dikembangkannya katanya alat ini sejak tahun 2020 dan pernah digunakan untuk pilkada di Jawa Barat gitu kabarnya dan sekarang ini digunakan untuk Pilpres 2024. Jadi bila pengembang Sirekap ini hanya tinggal diam, kemudian ya jangan salahkan publik bila mereka itu dinilai juga merupakan bagian dari kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif pada kecurangan pemilu 2024 ini. Ayo para akademisi ITB harus bersuara ya. Dan saya dengar memang di beberapa percakapan internal di ITB ini soal ini sudah mulai di soal secara serius, apalagi kabarnya tidak banyak akademisi atau katakanlah dosen-dosen pengajar di ITB yang tahu mengenai proyek ini ya. Jadi mereka sendiri juga terkejut-kejut ketika kemudian nama institusi mereka, nama institusi kampus mereka itu dibawa-bawa dalam persoalan kecurangan pemilu 2024 dan apalagi kemudian salah satu tokohnya itu sekarang menjadi petinggi di ITB sebagai wakil rektor. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.